MU menang tapi ugly win. Amburadul kacau kali lawan Luton yang notabene tim promosi yang sering jadi lumbung gol. Bisa-bisanya MU kesulitan menang. Mainnya jantungan bikin deg-degan. Memang nonton MU ini kita nggak bisa tenang. Oke, jadi alhamdulillah tapi tetap kita syukuri MU berhasil menang mendapatkan 3 poin di pertandingan kali ini di lanjutan Liga Inggris. Ini jadi modal penting ya bagi skuad Manchester United pasca dihancurkan oleh Copenhagen di Liga Champions guys. Bingung juga nih sebenarnya apa yang terjadi pada MU. Kenapa MU selalu konsisten dalam bermain jelek? Kenapa kita bisa bilang MU bermain konsisten dalam bermain jelek ya, konsisten juga gitu kan? Karena dari segi permainan MU itu sebenarnya gitu-gitu aja ya, tidak ada variasi serangan. Mungkin karena efek badai cedera juga yang dialami skuad Erik ten Hag. Tapi yang jelas kalau misalnya gini-gini aja ini kita mainnya kayak sekelas tim mediocre guys. Bukan apa-apa, sekelas Luton kita itu susah payah dan hanya mencetak 1 gol. Dan itu di kandang sendiri di Old Trafford mainnya. Nah ini menjadi PR besar ya bagi skuad Erik ten Hag ke depannya untuk bisa memberikan yang yang lebih baik lagi dari segi permainan, khususnya dari segi finishing striker MU ini gagal total lah pokoknya, payah. Bahkan yang cetak gol kita itu bukan striker, bukan pemain tengah kita, melainkan back kita, central back kita, yaitu adalah Victor Lindelof. Nah ini kan suatu teguran besar sebenarnya, atau mungkin kayak apa kita bisa bilang ya, kayak sarkas lah tersendiri ya, kayak ejekan besar bagi striker MU. Ini lihat loh, yang nyetak gol itu bukan striker tapi back, kan kacau kita kayak gitu. Yang jelas-jelas kita punya pemain mahal-mahal itu di depan. Ada Højlund, ada Rashford, ada Mason Mount, ada juga Bruno, ada masuk terakhir itu Kang Gasing, ya kan, Anthony, Martial lagi. Kacau kita. Oke ya, nah kita coba bahas nih di pertandingan kali ini, kita coba review satu persatu. Yang pertama itu ada peluang pertama MU yang betul-betul hampir Højlund mencetak gol debutnya di Liga Inggris. Namun masih gagal, kurang beruntung karena kebetulan di situ ada kiper yang betul-betul naas sekali sebenarnya, bisa menghalau kena pahanya Højlund ya. Itu umpan dari Rashford, crossing dari Rashford. Nah kita itu sebenarnya selaku fans MU itu kita butuh yang kayak gitu ya. Højlund itu butuh crossing manja kayak yang dilakukan Rashford, tapi selama ini tidak muncul gitu. Sehingga Højlund pun gagal untuk mempersembahkan gol perdadanya di ajang Liga Inggris. Memang kalau di Liga Champions Højlund udah gacor betul, jadi top skor dengan 5 golnya. Kita salut sih dengan Højlund ya. Nah selanjutnya kedua itu juga hampir sama proses golnya, yaitu Dalot memberikan crossing hampir sama kayak Rashford, di heading sama McTominay, tapi masih kurang beruntung. Wajar, masih headingan yang pertama, dan tambah lagi posisi dia bukan striker tapi gelandang. Tapi semoga di heading selanjutnya McTominay bisa cetak gol, karena memang kalau kalau dari sepak pojok, kalau dari heading McTominay belum bisa akurat dia. Tapi kalau untuk finishing dari tendangan itu pasti shot on target guys. Nah selanjutnya kita bilang Garnacho. Nah kalau Garnacho ini agak lain ya. Kenapa aku bilang Garnacho agak lain? Garnacho ini kadang kadang bagus kadang enggak. Kalau aku lihat Garnacho itu lebih baik nggak usah jadi starter. Dia itu bagus jadi jadi substitute gitu kan, jadi pemain pengganti gitu, jadi orang yang main setelah babak pertama, babak kedua, atau di menit akhir. Karena kalau aku lihat Garnacho kalau di babak pertama itu kadang ampas gitu ya. Iya, mungkin karena nggak main Pelestri ya, mungkin kalau main Pelestri main Garnacho mungkin mereka agak nyatu gitu. Tapi kalau aku ngelihat nih kayak
kacau sih. Terbukti kan syuting dia itu ke atas gitu. Memang dia ini tipenya kayak main kayak Ronaldo banget sih aku lihat. Tekuk, cetak, tekuk, shoot, tapi ya gitu, bapu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi pemain muda satu ini. Dan kita mesti apresiasi juga untuk Onana yang berhasil melakukan save gemilang pada pertandingan kali ini. Tanpa Onana kita mungkin nggak akan bisa dapatkan 3 poin. Bayangkan kita clean sheet akhirnya di Old Trafford setelah sekian lama. Kita nggak pernah clean sheet di Old Trafford, ya kan? Nah, itu juga Lindelof ya akhirnya bisa cetak gol di menit 58 itu ya, memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil sepakan daripada Marcus Rashford guys. Memang Marcus Rashford ini nggak tahu ya, dia itu kalau nendang selalu kencang-kencang aja gitu, nggak pernah menempatkan bola di ujung gitu kayak Thierry Henry gitu kan, kayak Van Nistelrooy gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Dan aku bingung ya, gitu bersihnya MU cetak gol masih aja dicek sama VAR. Aku nggak tahu tak apa ini VAR. Makanya aku bilang kayak MU versus everybody nih kayaknya kan. Baru juga itu kan berkat dari ini ya, sepak pojok dari Bruno, terus jatuh di kaki pemainnya lawan, baru kena pemain MU, dipegang sama Mason Mount, oper ke Rashford nih. Nah selanjutnya itu ada peluang Rashford yang sangat emas guys, yang aku lihat dia udah depan gawang, udah face to face, memanfaatkan umpan daripada Anthony guys. Tapi itulah Rashford bapuk kali, bukan apa-apa, itu peluang udah 80%, 90% bisa menjadi gol seharusnya. Rashford ini kayaknya masih bingung untuk mengambil keputusan yang aku lihat ya. Kapan syuting keras, kapan syuting pelan, kapan menempatkan bola, kapan ngoper, itu masih bingung. Kayak ada lack of confidence, ada kekurangan kepercayaan dirian daripada si Rashford ini ya. Karena kan tahun ini memang betul-betul bapuk ya di musim ini. Tahun lalu itu kan gacor betul. Itu gol-gol yang seharusnya easy lah kalau bagi sekelas Marcus Rashford ya. Tapi ya kita doakan aja Rashford semoga di pertandingan selanjutnya bisa perform. Yang aku bingung kalau misalnya di timnas Inggris dia perform gitu, shoot-shootnya juga masuk gitu. Tapi kalau di Liga Inggris nggak bisa, di timnas dia bisa. Oh mungkin karena di timnas kan mungkin lawan negara lain belum banyak yang mempelajari permainan Rashford. Tapi kalau misalnya di MU ini kan di Liga Inggris kan udah banyak back Liga Inggris itu yang udah tahu gimana cara mematikan pergerakan Rashford. Selanjutnya itu tadi ada juga sundulan McTominay yang sayang sekali di menit 81 hasil umpan daripada Bruno Fernandes tapi gagal dikonversi menjadi gol, masih ditepis oleh kipernya kiper Luton. Nah ini yang kita butuhkan, Bruno itu seharusnya mensuplai bola seperti itu guys ya, bukan banyak protes. Jadi aku lihat ini Bruno di akhir-akhir udah mulai nyetel gitu, tapi beda dengan di awal-awal. Memang aku nggak tahu juga nengok Bruno ini kayak kehilangan jati diri ya, kehilangan sentuhannya semenjak menjadi kapten di MU. Memang kayaknya kutukan siapa jadi kapten di MU itu betul-betul terjadi ya. Siapa yang jadi kapten maka hilang performanya. Terbukti Harry Maguire saat itu dia menjadi kapten, dia bapuk buat banyak blunder, tapi setelah sekarang tidak menjadi kapten dia mainnya lebih enjoy dan lebih solid lagi. Nah kayaknya mungkin bisa dipikir-pikir kapten MU cocoknya itu bukan jadi pemain inti tapi jadi apa aja jadi bench ya kan. Baru Mason Mount juga udah mulai nyetel ya, udah mulai fluent mainnya, lancar dan gitu juga soft mainnya ya. Memang inilah mungkin aku baru kali ini juga nengok Mason Mount dan Bruno itu main agak lumayan berdua sekali main. Cocoknya itu kalau memang Bruno nggak main masuk Mason Mount gitu kan. Jadi perlu juga nih kayaknya diistirahatkan Bruno ini. Kita coba Mason Mount aja gitu untuk menggantikan peran daripada si Bruno. Alhamdulillah ya, Onana clean sheet. Oke, nyerangnya masih ragu, takut-takut. Kayaknya kita itu nyerang masih takut-takut, kayak habis ini di counter attack nih, kayak takut gitu. Jadi masih ragu-ragu kita untuk menyerang ya. Memang terasa sih kehilangan Casemiro ini membuat lini tengah kita itu kurang solid ya. Hanya mengandalkan Christian Eriksen, McTominay dan Bruno. Memang kalau dari segi komposisi bagus untuk tim mediocre. Padahal itu kita itu punya grade A ya. Kayak Bruno aku rasa itu grade A. Christian Eriksen juga pada zaman itu grade A tapi udah kemakan usia. Kalau McTominay kan masih grade B ya kan, masih kurang lah untuk pemain lini tengah. Casemiro sebenarnya pelengkapnya, tapi Casemiro kena cedera. Memang MU ini badai cederanya menggila ya. Hampir satu tim, udah bisa buat satu tim lagi untuk tim-tim yang cedera guys. Tapi nggak apa-apa. Ya itulah, dengan banyaknya cedera ini pemain MU ini kayak macam tim mediocre
yang sulit menang meskipun melawan Soton, kan? Ini kalau bukan karena apa ya? Kalau bukan karena back MU, mungkin MU bakal kalah saya kurasa. Ini definisi bagaimana MU itu digendong oleh back dan Bapu. Ini striker kita ini betul-betul digendong digendong back MU. Kalau misalnya nggak ada back MU, ini selesai nih striker MU, bisa jadi luapan amarah emosi, ya kan? Bayangkan aja, udah bagus-bagus back MU semua bertahan gitu kan, bagaimana cara clearance mengamankan gawang, tapi dengan enaknya itu striker MU itu membuang-buang peluang, guys. Betul-betul amburadul finishing kita itu perlu, kayaknya winger sih yang butuh kita budidayakan lagi ya, kita improve lagi. Kalau dari striker, Højlund itu udah cukup kalau aku bagi aku ya. Winger aja yang kurang, yang masih banyak egoisnya. Itu si Bruno lah, si Rashford lah, si Garnacho lah, si Anthony Kang Gasing lah. Wah, pokoknya ini mesti banyak belajar lagi ya. Walaupun aku nggak pandai kan, tapi istilahnya komen kita sebagai penonton ya itulah ya kan. Padahal itu Reguilon, Dalot, Lindelof, sama Maguire itu udah solid padahal ya kan. Tapi sayang sekali striker kita itu masih Bapu ya kan. Højlund itu bukan Bapu, Højlund itu kurang suplai aja sih sebenarnya aku rasa ya. Padahal dia kalau dapat suplai yang bagus itu udah mantap kali tuh. Terbukti kan. Dia tuh man of target gitu di depan gawang aja. Itu kalau misalnya Højlund di City itu selesai tuh, jadi top skor dia tuh. Serius aku bilang. Mungkin juga kayak Martial ini kayaknya udah bisa nih kita pikir-pikir untuk dijual. Kacau kali. Kon ini masuk di pemain pengganti ya. Tapi nggak mau ngepres, nggak mau lari, kayak macam asli malas sekali nih pemain untuk main gue rasa. Dia itu mau cuma nyontek gol. Kayak Inzaghi aja itu mau lari loh. Serius, ini Martial udah finishing Bapu, megang bola lama kali, kontrol gocek-gocek. Waduh, memang kalau 1-2 sama dia enak gitu, tapi lari dong gitu, macam gak ada daya juang. Kecuali kalau dia main dari babak pertama kecapean, oke. Ini main di babak kedua, payah kali lari. Martial kayaknya juga ini free kick kayak udah bisa diganti ya. Nggak usah lagi Bruno aja. Kalau memang Bruno ngambil free kick, oke lah sekali. Jangan tiap hari dia lah. Kasihan ini Mason Mount sama Christian Eriksen nggak dibudidayakan ya. Mereka itu punya skill juga untuk taking free kick gitu ya kan. Terbukti kan Bruno ini kayak ampas, udah jarang nyetak gol lagi lewat free kick, ya kan? Oke lah, itu aja lah mungkin yang aku sampaikan. Tonton MU guys terus. Nggak tonton channel awak lah maksudnya. Thank you udah nonton. Semoga Tuhan Yesus selalu murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Manajabi murikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.